Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Uli Raham. Kali ini saya akan membahas mengenai rahasia kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Sebelum itu, siapa sih itu sosok Ali bin Abi Thalib itu? Beliau merupakan suami dari Fatimah Az-Zahra, anak kandung dari Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib dikenal berkat kecerdasannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Bagaimana sih rahasianya kok Ali bisa secerdas itu? Dalam buku Rahasia Kecerdasan Ali bin Abi Thalib, karya Masykur Arif Rahman, dijelaskan mengenai seputar rahasia kecerdasan Ali. Apa sih itu penunjangnya? Bagaimana itu mendidik anak yang baik agar cerdas, serta bagaimana dapat cerdas beliau? Berikut saya akan jelaskan beberapa rahasia kecerdasan Ali bin Abi Thalib. 1. Ali belajar langsung kepada Rasulullah. Ali tidak hanya dididik dengan teori, tetapi juga diajak terjun langsung oleh Rasulullah meneliti kebesaran Allah yang ada di bumi ini. Kecerdasan Ali tidak dapat lagi dipungkiri baik dari keluarga Rasulullah dan masyarakat Quraisy. Beliau dididik Rasulullah sejak beliau masih berumur 6 tahun. Ali adalah anak dari paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Rasulullah meminta Abu Thalib untuk mengasuh anak pamannya tersebut untuk meringankan beban keluarganya Abu Thalib di musim paceklik, dan Abu Thalib pun menerimanya. Ali sudah seperti dianggap Rasulullah sendiri sebagai anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi Ali layaknya sayangnya Abu Thalib kepada Rasulullah ketika beliau diasuh oleh pamannya tersebut. Rahasia kecerdasan Ali ialah ia belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung mengenai berbagai bidang ilmu seperti ilmu hukum atau ilmu fikih, ilmu bahasa atau balaghah, ilmu pidato atau khitobah, ilmu tafsir, ilmu ketuhanan atau tauhid, sastra, ilmu perang, ilmu etika atau akhlak, dan ilmu yang lainnya. Yang kedua, ada belajar pada Al-Quran dan hadis. Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca Al-Quran dan hadis supaya kita memahaminya, bukan hanya sekedar untuk dibaca. Ali selalu mengingat pesan Rasulullah untuk belajar dari Al-Quran dan hadis. Kebanyakan manusia modern zaman sekarang hanya berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran, namun tidak mengerti makna dari Al-Quran dan hadis tersebut. Padahal Al-Quran dan hadis bukan saja dihafal, melainkan diamalkan. Ali juga gemar belajar mengenai sejarah Nabi zaman dahulu dari Al-Quran, sampai-sampai pendeta Yahudi ketika menanyakan mengenai beberapa perkara dibuat kagum akibat kecerdasan Ali dan menyatakan diri untuk masuk Islam. Selanjutnya, belajar pada alam. Dengan sering memikirkan, merenungkan, dan memahami fenomena alam, kecerdasan semakin terasa. Yang paling penting dari fenomena alam ini, belajar dari fenomena alam ini adalah mampu menyelami hakikat dan fenomena alam. Menurut Ali, belajar tidak cukup sampai di situ. Masih seperti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai manusia harus memahami hakikat alam semesta. Binatang dan manusia diciptakan untuk mengasah kecerdasan kita. Selanjutnya ada belajar dengan sungguh-sungguh. Barang siapa yang mau bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dengan apa yang akan kita pelajari. Belajarlah sesuatu yang sangat penting untuk diri kita. Mustahil manusia bisa mengetahui segala ilmu pengetahuan yang terhampar luas di muka bumi ini. Karena umur manusia hanya sedikit, maka kata Ali, belajarlah yang penting-penting saja, yang banyak manfaatnya. Selanjutnya ada berguru kepada ahlinya. Keahlian seorang guru dapat dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengalamannya. Misalnya, ketika kita ingin belajar ilmu hukum, tentu kita harus belajar dengan ahlinya agar kita tidak salah, tidak tersesat ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Layaknya Ali yang belajar kepada Rasulullah SAW.
Selanjutnya ada sebelum belajar terlebih dahulu berdoa. Inti dari doa bukan hanya dapat menstimulasi otak agar cerdas, melainkan juga untuk menerangi kecerdasan otak agar diberikan kejernihan pikiran, akal, dan hati, sehingga dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang benar. Hal lainnya yang tidak kalah penting menurut Ali adalah alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu untuk memulai sesuatu. Ini memang hal yang kecil dan selalu kita sepelekan. Padahal kita harus meminta kepada Sang Pemberi ilmu agar diberikan kemudahan dalam mendapatkan ilmu dan mendapatkan keberkahan ketika ilmu yang kita dapatkan itu dapat kita amalkan. Selanjutnya ada cara, yaitu dengan mengikat ilmu dengan cara menuliskannya. Menulis adalah sebuah langkah untuk menyimpan informasi atau menyimpan hasil kecerdasan kita ke dalam memori atau memori yang lebih panjang. Ikatlah ilmu yang kita pelajari dan kita ketahui dengan menuliskannya. Di samping memudahkan kita untuk mengingat, ilmu tersebut juga dapat bermanfaat untuk orang yang membacanya. Kata Ali, rangkailah tulisan-tulisan tersebut dengan sangat indah agar menarik untuk dibaca dengan sebaik mungkin. Rahasia selanjutnya adalah mencintai ilmu. Cinta terhadap ilmu akan memotivasi seseorang untuk meraih ilmu. Cinta muncul karena ada manfaat di balik yang dicintai dan yang disukai. Ketika kita menggeluti ilmu pengetahuan, kita harus mencintai ilmu tersebut. Mustahil seseorang akan menjadi hakim yang adil apabila ia tidak mencintai ilmu hukum dan ilmu etika. Maka bila seseorang mencintai ilmu yang ia geluti, ia akan mudah menjadi apapun yang ia kehendaki dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, memahami kemampuan diri sendiri. Mengetahui kemampuan diri sendiri merupakan salah satu ciri orang yang berilmu. Kita juga harus memahami kemampuan atau potensi yang ada di dalam diri kita. Apakah metode pembelajaran yang kita lebih mudah itu pada bidang musik, pidato, matematika, ataupun yang lainnya. Karena kebanyakan orang tua zaman sekarang yaitu misalnya memasukkan anak ke sekolahan kedokteran, padahal anaknya gemar bermain musik, sehingga malah tidak cocok karena tidak sesuai dengan bakat serta potensi yang dimiliki anak tersebut. Selanjutnya ada memadukan IQ, EQ, dan SQ. Menurut beberapa ilmuwan, bahwa seseorang dapat dikatakan cerdas apabila dapat mengimbangkan IQ atau intellectual quotient dan EQ emotional quotient dan SQ atau spiritual quotient. Selanjutnya ada mengutamakan ilmu daripada harta, kehormatan, dan kedudukan. Ilmu adalah hakim dan harta adalah sesuatu yang dihakimi. Sayyidina Ali pernah ditawarkan untuk memilih antara ilmu, harta, dan kekuasaan, dan beliau pun memilih ilmu. Mengapa demikian? Kata beliau, harta dan kekuasaan akan habis ketika diberikan kepada orang lain. Namun, ilmu tidak akan pernah habis dan akan terus bertambah apabila diberikan kepada orang lain. Selanjutnya akan saya bahas mengenai rahasia penunjang kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu ada yuhud. Yuhud terhadap dunia ialah engkau lebih yakin dan percaya terhadap apa yang ada di sisi Allah ketimbang apa yang ada padamu, dan keadaan serta sikapmu tidak berubah baik sewaktu tertimpa musibah atau tidak. Salah satu rahasia penunjang kecerdasan Sayyidina Ali adalah yuhud, yaitu meninggalkan sesuatu untuk perkara yang lebih penting. Ali bin Abi Thalib selalu meninggalkan sesuatu yang tidak penting untuk dirinya dan lebih mengutamakan yang penting untuk dirinya seperti menuntut ilmu. Yang kedua, ada sabar. Orang yang sabar dalam mencari ilmu pasti akan mencapai kemenangan, yaitu mendapatkan ilmu yang dicintainya. Jadi orang yang mengasah dan memperdalam ilmu, manusia juga harus bersabar. Proses belajar memanglah sangat lama, akan tetapi akan membuahkan hal yang manis.
Selanjutnya yaitu dengan silaturahim. Otak dapat terstimulasi dengan melakukan kunjungan dan melakukan tukar pikiran dengan orang lain. Silaturahim juga menghilangkan kemalasan dalam belajar, kebuntuan dalam berpikir, dan menumbuhkan semangat belajar. Jadi dengan bersilaturahim ini kepada orang-orang yang ahli dalam bidangnya dan kepada banyak orang, dengan begitu kita akan mendapatkan banyak ilmu dan banyak sesuatu yang belum kita miliki dan kita dapatkan. Selanjutnya ada pengendalian hawa nafsu. Perangilah hawa nafsu kalian sebagaimana kalian memerangi musuh-musuh kalian. Pengendalian hawa nafsu juga sangat penting agar kita menuntut ilmu bukan karena hanya ingin kaya dan berkuasa, melainkan untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu ada ritual agama, di antaranya seperti wudhu, sholat, zakat, puasa, dan yang lainnya. Misalnya wudhu ini dapat memberikan kesegaran dan ketenangan hati bagi yang melakukannya. Orang yang melakukan sholat dengan ikhlas dan khusyuk, maka orang tersebut akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Puasa juga dapat mencerdaskan otak, dan zakat mampu menumbuhkan kecerdasan emosional. Selanjutnya, ada tips mendidik anak agar cerdas menurut Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah didiklah anak selagi masih kecil, karena otak anak kecil sangat peka dan dapat dengan mudah menangkap apa yang diajarkan kepadanya. Menurut Ali, didiklah anak kita selagi masih kecil, karena otak anak kecil peka terhadap berbagai hal. Anak kecil ibarat tanah basah yang dimana apabila tanaman apapun yang akan dilemparkan kepadanya, tanaman tersebut pasti akan tumbuh. Yang kedua, jangan paksakan anak seperti orang tuanya, karena belum tentu bakat anak sama dengan dimiliki oleh orang tuanya. Jadi, anak tidak boleh dipaksa karena sesuatu yang ada pada anak tidak selalu melulu sama dengan apa yang disenangi oleh orang tuanya. Selanjutnya, berikanlah pendidikan yang dibutuhkan anak ketika dewasa. Misalnya dengan memberikan pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya, dan tanamkan juga pendidikan yang baik, yaitu dengan memberikan pendidikan akhlak dan budi pekerti. Anak-anak cenderung mengikuti tingkah laku orang tuanya, baik itu baik ataupun buruk. Selanjutnya ada, jika anak memiliki kesalahan, cukup dengan menasihatinya, tidak perlu dengan menyebutkan dosanya atau aib-aib kesalahannya. Karena hal itu dapat membuat anak malu sehingga membuat anak keras kepala dan tidak optimis dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya ada pukullah anak jika melanggar atau melakukan kesalahan yang tiada henti. Perlu diketahui, di sini pukullah anak jika diperlukan, tetapi jangan memukul di bagian tubuh yang penting, seperti kepala, karena kepala dapat mengganggu. Yang terakhir yaitu wajib menyayangi anak. Kita sebagai orang tua wajib menyayangi anak kita sendiri, wajib memberikan kasih sayang kepada anak kita sendiri, karena anak adalah suatu anugerah yang diberikan Allah kepada kita untuk dibesarkan dan dididik sebaik mungkin sehingga kelak bermanfaat bagi sesama manusia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.